生也有涯。格局似有不同寻常之处。布置一个反发光护障，并隔断，动运转，生生不息。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Sebagai pengganti dari Donghua Lord Suing, kita akan membahas alur dari Donghua Stellar Transformation atau Xiang Qianbiang, atau bisa juga dikenal dengan Legenda of Immortal. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena konten ini full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Stellar Transformation season pertama pada tahun 2018. Awal dari series ini, kita diberitahu Pulau Naga yang berisikan manusia, peri sihir, iblis, dan binatang buas di sisi yang sama. Namun mereka semua ini memiliki batasan daerah. Sebelum terlalu jauh, kita jelaskan sedikit tentang daerah ini. Area Laut Tenggara adalah tempat terlarang bagi kultivator. Area Timur ditempati iblis binatang buas surga. Dan bagian Barat ditempati orang-orang yang mana di sana dibagi menjadi 3 negara, masing-masing dengan dukungan iblis peri. Di 3 kerajaan itu, yang paling kuat adalah Kerajaan Shu. Scene lalu berpindah, yang mana kita langsung diperlihatkan pertarungan antara 2 orang melawan manusia yang menyerupai iblis. Kita diperlihatkan orang yang memakai topeng ini berusaha melindungi seorang paman. Yang ternyata mereka ini adalah ayah dan anak. Dan series ini pun dimulai. Awal dari series ini, kita dibawa ke istana Raja Zhendong. Yang mana di saat ayah dan anak ini sedang menanam pohon, mereka didatangi oleh 12 tetua yang mana kita belum tahu maksud dari pembicaraan mereka. Oh ya, anak ini bernama Xiaoyu dan ayahnya bernama Xiaodi. Scene lalu berpindah di kediaman tetua dewa. Xiaodi berbicara kepada kakak Peng tentang masalah anaknya ini. Namun kakak Peng sudah tidak tahu bagaimana cara membantunya. Seiring berjalannya cerita, nanti kita diberitahu masalah apa yang terjadi pada Xiaoyu. Dengan berat hati, ayahnya pun membawa Xiaoyu untuk tinggal di desa pegunungan Yunwu. Tanpa tahu apa-apa, Xiaoyu pun tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama. Untung saja di 2 tahun tersebut, ia tidak tinggal sendirian, yang mana ada kakek Lian yang menemaninya. Di sini, kakek Lian memberikan burung kepada Xiaoyu. Dia pun merasa sangat senang dan memberikannya sebuah nama yang adalah Xiaohi. Nah, di saat mereka pergi bermain, kakek Lian mengutus para penjaga untuk melindunginya. Xiaoyu berbicara kepada Xiaohi, ayahnya akan datang untuk menemaninya. Dan dia ini ternyata memiliki kedua kakak pria. Namun berapa lama pun ia menunggu, ayahnya tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ayahnya datang dan ia hanya mencintai kedua kakaknya saja. Ternyata itu hanyalah sebuah hayalan Xiaoyu. Kakek Lian memberitahu ayahnya ini mungkin sedang sibuk. Keesokan harinya, di saat Xiaoyu melatih Xiaohi untuk terbang, mereka mendengar seseorang yang minta pertolongan. Yang mana kedua kakak beradik ini sedang dikejar oleh serigala pohon. Untung saja ada Xiaoyu dengan bantuan penjaganya berhasil mengalahkan serigala tersebut. Mereka pun memperkenalkan diri yang ada Tishan dan adiknya bernama Xiaolu. Mendengar mereka yang dari desa Tieji, Xiaoyu pun ikut pergi bersama mereka untuk bermain. Di saat mereka berteduh itu, ada salah satu penjaga Xiaoyu yang datang dan memberitahu kedua kakaknya datang untuk mengunjunginya. Di sana, Xiaoyu pun melepas rindu kepada kedua kakaknya yang bernama Xiaopeng dan Xiaozheng.
Kedua kakaknya ini sepertinya merahasiakan sesuatu dari Xiaoyu dan mengatakan besok pagi mereka akan pergi karena ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Dengan berat hati, Xiaoyu pun kembali berpisah dengan kedua kakaknya ini. Di saat Xiaoyu sedih, kita pun jadi tahu alasan ayahnya ini mengasingkan dirinya. Yang mana 12 tetua mengatakan Xiaoyu tidak bisa menjadi pahlawan, atau dengan kata lain, ia ini tidak memiliki energi kultivasi. Bahkan Paman Peng juga tidak bisa membantu Xiaoyu. Jadi sejak kedatangannya kemari, ayahnya tidak pernah menemui Xiaoyu, hingga ia merasa ayahnya ini tidak mempedulikan dirinya lagi. Di tengah kesedihannya itu, bintang jatuh pun muncul. Dan segera ia pun meminta permohonan untuk menjadi seperti kedua kakaknya dan berada di sisi ayahnya. Hingga akhirnya ia pun menyadari dan termotivasi bahwa dirinya ini harus mulai untuk maju dan tidak terjebak dalam nasibnya. Xiaoyu pun pergi dan meminta kepada kakek Lian untuk berlatih kultivasi. Kakek Lian pun memberitahu kultivasi dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni Tuan Hotian, Tuan Shengtian, dan Sang Tian. Untuk menjadi Tuan Hotian tidaklah susah. Selama ia terus berlatih kultivasi dan melewati banyak rintangan, dia akan menjadi Hotian, seseorang yang mencapai kesempurnaan hebat dari dewa. Dan selanjutnya ia akan berhadapan dengan Tian Dojiran. Tian Dojiran adalah kekuatan dalam yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dibicarakan. Banyak orang yang tidak bisa menembus tahap ini. Sedangkan Sang Tian sangatlah dihormati. Dalam 300 tahun sejarah kekaisaran, hanya 3 saja yang dikenal sebagai Sang Tian. Salah satunya adalah Paman Peng. Dan untuk menjadi Sang Tian, mereka harus pergi ke sebuah pulau yang tidak diketahui. Sedangkan untuk Tuan Xiaotian masih garis darah, yang kemungkinan melalui keturunan. Tapi masih kemungkinan aja, karena untuk Xiaotian tidak terlalu dijelaskan. Walaupun sempat pasrah, Xiaoyu semakin semangat ketika mendengar ayahnya sangat menghormati Sang Tian. Dan berharap dari keluarganya bisa menjadi Sang Tian, agar penderitaan mereka selama ini bisa dibebaskan. Karena Xiaoyu tidak memiliki kekuatan dalam, dia pun hanya bisa untuk berlatih seni bela diri saja, dan sangat sulit baginya untuk berlatih kultivasi. Namun Xiaoyu tidak patah semangat dan dia akan mempelajari seni bela diri. Di sisi lain, ayahnya yang tahu Xiaoyu akan berlatih, dia pun meminta pelayannya untuk mengirimkan para guru dan teknik yang terbaik ke pegunungan Yunwu. Jadi melihat sikap dari sang raja, bisa kita simpulkan dirinya ini sangat mencintai Xiaoyu. Namun dengan berbagai alasan ia tidak bisa menemuinya. Kembali kepada Xiaoyu, di sini para guru pun mulai berdatangan. Namun Xiaoyu hanya bisa memilih 1 dari ke-8 guru ini. Kalau dia mempelajari banyak teknik, akan membahayakan tubuhnya. Xiaoyu pun meminta mereka semua untuk menunjukkan keahliannya masing-masing. Setelah melihat keahlian mereka semua, di sini Xiaoyu pun memilih Jenderal Zhou sebagai gurunya. Karena hanya dialah yang memiliki aura yang berbeda dari guru yang lainnya. Namun Xiaoyu merasa Jenderal Zhou tidak senang menjadi gurunya. Tidak lama kemudian, kakek Lian memberikan hadiah dari kerajaan. Ia pun membukanya, yang ternyata itu ada sebuah gulungan yang berisikan latihan kekuatan dalam. Xiaoyu pun mencoba untuk berlatih, namun seketika tubuhnya menolak kekuatan tersebut. Xiaoyu mencoba dan terus mencoba, namun tidak kunjung berhasil. Ia pun tidak patah semangat, dan keesokan paginya, ia pergi lebih awal untuk latihan perdananya. Namun di saat ia sampai, Xiaoyu ternyata malah terlambat. Dengan sikap dinginnya, Guru Zhou pun menghukum Xiaoyu untuk berlari dari desa Yunwu sampai ke pegunungan. Xiaoyu yang baru saja turun dari bukit itu, diminta kembali untuk naik ke bukit. Ia yang kelelahan pun membayangkan Guru Zhou sebagai ayahnya. Guru Zhou memintanya untuk menyerah kapan saja. Namun Xiaoyu tidak akan menyerah dalam latihan tersebut. Di sini Xiaoyu sangat kelelahan. Bahkan ketika berlatih kekuatan dalam, ia pun sampai tertidur. Hari-hari latihan berat pun mulai dilakukan oleh Xiaoyu. Nah, di sini kita diperlihatkan, walaupun Guru Zhou ini selalu dingin terhadap Xiaoyu, ternyata dia selalu mempedulikan Xiaoyu. Dishan dan yang lainnya merasa kagum dengan latihan berat yang dilakukan oleh Xiaoyu. Di saat Xiaoyu latihan itu, ia pun kembali bertemu dengan serigala pohon. Mereka berdua pun saling bertarung.
Guru Zhong meminta para penjaga untuk tidak membantu Xiaoyu. Hingga akhirnya di saat Xiaoyu terdesak, Guru Zhong pun datang untuk membantunya dan meminta Xiaoyu untuk melanjutkan latihan. Tidak terasa, 1 tahun pun sudah berlalu. Di sini Guru Zhong sudah memberikan segalanya dan meminta Xiaoyu untuk melakukan latihan sendirian. Walaupun sedih, Xiaoyu berjanji kepada Guru Zhong, ia akan melebihi harapan gurunya ini. Di sisi lain, ternyata ayah Xiaoyu ini sedang di dalam pertempuran. Jenderal Zhou pun datang dan memberitahu Xiaoyu berlatih dengan sangat keras. Namun untuk mencapai kekuatan luar ekstrim, setidaknya ia mengira butuh 30 tahun Xiaoyu untuk mencapai tahap tersebut. Raja pun meminta Zhou untuk kembali beristirahat. Xin kembali kepada Xiaoyu. Di sini ia terus melakukan latihan seni bela diri. Dan malam harinya, ia pun mulai mencoba kembali berlatih kekuatan dalam. Namun, ia tidak berhasil. Nah, kali ini tidak seperti sebelumnya. Ternyata energi tersebut masuk ke dalam otot dan tulangnya. Xiaoyu pun terus berlatih hingga beberapa tahun. Di saat ia belajar menguasai kekuatan air, ia pun menyadari air dan angin itu sama mengalir dari kekuatan luar. Jika ia berhasil menguasai air, ia kemungkinan bisa menggunakan energi angin. Xin kembali berpindah, yang mana Xiaoyu kembali menantang serigala pohon untuk bertarung. Di sini Xiaoyu pun pergi dengan cepat dengan energi anginnya. Bahkan para penjaganya tidak bisa mengejarnya. Xiaoyu pun memberi nama untuk pergerakannya, yang adalah tarian cahaya bulan 7 bintang pertarungan utara. Di kerajaan, ayah Xiaoyu mendapatkan pesan dari kakek Lian, yang memberitahu para pasukan penjaga yang melindungi Xiaoyu diminta untuk ditarik, karena mereka ini tidak bisa menyamai kecepatan Xiaoyu. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun sangat senang dengan perkembangan anaknya. Kembali kepada Xiaoyu, di sini ia yang telah lama berlatih, menyadari ia memerlukan senjata untuk pertarungan jarak dekat. Ketika ia mempelajari sebuah buku, dia menemukan sebuah jejak rekaman dari leluhurnya, yang mana ia akan memberikan pelajaran teknik pedang Yuxi, yang adalah teknik yang sangat brutal layaknya serangan iblis. Karena itulah leluhurnya ini menyembunyikan teknik tersebut. Ia memberitahu ini latihan bagi makhluk yang bukan manusia, karena hati mereka dipenuhi dengan kemarahan. Walaupun teknik itu menakutkan, Xiaoyu sedikit tertarik dengan teknik tersebut. Ia pun mulai berlatih teknik Yuxi dengan para boneka, hingga akhirnya pedang yang ia gunakan patah begitu saja. Xiaoyu berencana pergi ke rumahnya untuk mengambil pedang ikan, karena ia merasa pedang tersebut sangat cocok untuknya. Keesokan harinya, ia pun menemui Tishan dan Xiaolu untuk menanyai apakah mereka ini ingin menitipkan sesuatu karena dia akan pergi ke kota. Tishan berpesan sebuah pedang, sedangkan Xiaolu meminta sebuah boneka. Di saat Xiaoyu pergi, ada seseorang yang mengawasi desa Tijia. Xin lalu berpindah, yang mana Xiaoyu akhirnya sampai di kerajaan. Para penjaga dan tetua Gi menyambut kedatangan dirinya. Ia mengatakan dia ini sedang mencari sebuah pedang ikan. Tetua Gi pun membawanya ke tempat terlarang milik raja, yang mana semua senjata legendaris tersembunyi di tempat tersebut. Xiaoyu pun mengambil pedang ikan legendaris dan meminta Tetua Gi untuk menyiapkan sebuah pedang dan sebuah boneka. Di sisi lain, desa Tija yang tenang dan para warga yang sedang berkebun dikejutkan dengan kelompok yang berdatangan. Mereka menyerang para penduduk dengan membabi buta. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun datang untuk membantu. Namun di sini, tangan dari Xiaolu terkena serangan. Melihat hal tersebut, Xiaoyu pun langsung menghentikan pendarahannya. Melihat para warga yang terluka dan tangan Xiaolu, ia pun mengajak tetua mereka untuk bertarung. Xiaoyu pun dengan mudah mengalahkan ketuanya dan membuat para anak buahnya pergi meninggalkannya. Di sini Tishan marah kenapa Xiaoyu melepaskan mereka. Malam harinya, di saat mereka beristirahat, ternyata para penjahat tadi kembali mendatangi mereka dengan membawa pemimpin kelompok. Mereka pun membakar desa dan menyadarkan Xiaoyu bahwa para penjahat seperti mereka seharusnya tidak dibiarkan kabur. Xiaoyu pun berencana untuk menghadapi ketua mereka.
Namun karena perbedaan kekuatan, ia pun mengganti rencananya dengan menghabisi para anak buahnya terlebih dahulu. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Ketua itu pun sangat marah kepada Xiaoyu. Ia pun mengancamnya jika dia tidak menyerahkan diri, ia akan menghabisi para warga. Xiaoyu pun berhadapan dengan ketua dan wakil ketua. Walaupun ia selalu terdesak, Xiaoyu menunggu kesempatan untuk menyerang menggunakan teknik pedangnya. Nah, di saat wakil itu menyerangnya, untung saja Xiaohai membantu dan Xiaoyu berhasil menghabisinya. Xiaoyu pun berhasil menghabisi semua anggota penjahat tersebut. Sejak saat itu, beberapa tahun pun berlalu. Di sini kita pun diperlihatkan Xiaoyu dan Xiaohe sudah tumbuh dewasa. Ia pun kembali ke rumahnya untuk menemui kakek Lian. Di sana ia diberitahu bahwa ayahnya akan mengadakan acara pendewasaan untuk Xiaoyu. Tidak lama kemudian, kita pun diperlihatkan Xiaolu yang tumbuh dewasa dengan sangat cantik. Sebelum ia menghadiri acara pendewasaannya, di sini Xiaoyu pun ingin pergi ke suatu tempat. Scene lalu berpindah, yang mana kita diperlihatkan seseorang yang sedang bermimpi akan dihabisi oleh Raja Xiaodi. Ia meminta kepada salah satu pengawalnya untuk mengutus mata-mata ke istana Raja Jendong di saat acara pendewasaan Xiaoyu diadakan. Di sini ada seseorang yang sangat misterius yang dikenal dengan Tiang Wang Assassin bernama Liu Xing. Dia ini sedang berbicara dengan pria yang bernama Hou Tan, yang adalah penjahat kelas ikan kakap yang kerap melakukan pemerasan dan kejahatan lainnya. Liu Xing ini berbeda dengan para asasin lainnya karena dia secara terang-terangan berhadapan langsung untuk menghabisi targetnya. Dan kali ini targetnya adalah Hou Tan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Xin berpindah ke istana Raja Jendong, yang mana di sana sedang ada acara kedewasaan dari Xiaoyu. Di sini Xiao Peng bertugas menyambut para tamu. Beberapa saat kemudian, Sang Guan Hong datang. Xiao Peng pun segera menyambut kedatangannya. Terlihat Peng ini tidak begitu menyukai kedatangan dari Hong. Di sisi lain, Xiao Zheng memberitahu ayahnya bahwa Xiaoyu belum juga kembali. Dia takut terhadap keselamatan dari adiknya, apalagi Sang Guan telah mengirimkan seseorang mata-mata bernama Zhenshu. Namun ayah merasa mereka tidak akan menyerang Xiaoyu. Tidak lama kemudian, Peng datang dan memberitahu kedatangan dari Sang Guan Hong. Mereka pun pergi untuk menyambutnya. Kembali kepada Liu Xing, di sini ia pun bertarung dengan Hou Tan. Nah, di saat topengnya terlepas, dia ini menggunakan teknik pedang Yushi. Walaupun sempat tertangkap, tetapi dengan efek pedang Yushi, dia berhasil menghabisi Hou Tan. Dan tentu saja kita sudah tahu bahwa Liu Xiang ini adalah Xiaoyu. Sejak kejadian di bagian pertama, Xiaoyu ini sudah memutuskan untuk menghabisi orang-orang jahat supaya bisa menyelamatkan orang lain. Di sisi lain, Raja Xiaodi berbicara dengan Hong untuk membantunya mengalahkan kerajaan Chu. Karena dia yakin dengan bergabungnya Hong, 80% mereka akan berhasil. Untuk meyakinkannya, Xiaodi berjanji jika mereka berhasil, dia akan memberikan 2 kota kepadanya. Mendengar hal itu, Hong pun setuju, tapi dia ini ingin para pasukannya tidak berada di garis depan. Pada malam harinya, orang-orang di sana sempat khawatir Xiaoyu tidak akan datang. Tapi beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun akhirnya datang ke istana Raja Jendong. Dan acara pendewasaan pun dimulai.
Di sini ia meminta maaf kepada ayahnya karena hampir saja datang terlambat. Karena Xiaoyu sudah dewasa, Xiaodi pun membawanya ke tempat ruangan rahasia. Di sana ia diberitahu bahwa keluarga Xin mereka ini adalah keturunan langsung dari Qin Shi Huang yang adalah kaisar pertama. Mereka tidak menggunakan nama Shi Huang karena untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh kerajaan Shu. Kaisar Shi Huang yang berada di tingkat Sang Tian atau Immortal berhasil dihabisi oleh Raja Shu yang mana dia itu adalah kaisar pertama kerajaan Shu. Tapi dia tidak dikalahkan begitu saja, yang mana Raja Chu itu bekerja sama dengan para master untuk menghabisinya. Kedua kakaknya pun memberitahu bahwa mereka sekarang membantu ayahnya untuk menggulingkan kerajaan Chu. Tidak hanya itu, ayahnya juga memberitahu sebenarnya ibu mereka tidak meninggal dalam kebakaran, melainkan dia dihabisi oleh seseorang. Xiaoyu pun sangat sedih mendengar fakta sebenarnya. Ternyata orang yang menghabisi ibunya itu adalah Kaisar Shu saat ini bernama Xiangguan. Ia bisa tahu berkat Paman Peng yang menyelamatkan kakak pertamanya. Mendengar semua itu, Xiaoyu pun ingin membalas dendam kepada mereka. Namun ayahnya menghentikan dirinya karena ibunya sangat mencinta Xiaoyu dan dia tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Kedua kakaknya pun meminta dia untuk tidak khawatir karena merekalah yang akan membalaskan dendam itu. Xiaoyu pun mengerti dan meminta mereka untuk membalaskan dendam ibunya. Scene berpindah yang mana Xiaolu mendatangi Xiaoyu yang sedang bersedih. Karena masih merasa bingung, Xiaoyu meminta waktu untuk sendirian. 能告诉我吗？跟你说了没有？我想一个人待会儿，行吗？谢谢。 Nah, di saat Xiaoyu sedang curhat dengan Xiaohe, tiba-tiba saja ada sebuah meteor yang jatuh. Mereka pun bergegas mencarinya, tapi tiba-tiba saja muncul Wicked Demon yang ingin memakan batu itu. Sempat terjadi perebutan antara mereka, namun untung saja Xiaohe membantu dan Xiaoyu pun berhasil mendapatkan batu itu. Di saat Xiaoyu memperhatikannya, tiba-tiba saja batu itu masuk ke dalam tubuhnya, dan ia pun merasa sangat kebingungan. Scene pun berpindah, yang mana di saat ia berlatih, Reiki yang dia serap terlalu banyak, yang menyebabkan pembuluh darahnya bisa meledak dan membuat dia meninggal. Untung saja batu tadi memperbaiki pembuluh darahnya. Ia pun merasa sangat senang karena berkat batu itu dia bisa menyerap Reiki dengan jumlah cukup besar. Dan mungkin dia bisa dengan cepat mencapai tahap Xiantiang supaya dia bisa setara dengan kedua kakaknya dan bisa ikut membantu ayahnya. Xiaoyu pun terus berlatih bersama Xiaohe. Berkat batu itu dalam setengah tahun, Xiaoyu berhasil mencapai level Master Haotian yang mana dulu gurunya mengatakan Xiaoyu setidaknya perlu 30 tahun untuk mencapai tahap itu. Di saat Xiaoyu dan Xiaohe latihan tanding, tiba-tiba saja Wicked Demon muncul kembali dan menyerang Xiaoyu. Xiaoyu yang sudah setengah tahun berlatih mampu mengalahkan Wicked Demon. Akibat pertarungan mereka, gunung pun hancur. Nah, di sana dia melihat sesuatu yang bercahaya, yang ternyata itu adalah sebuah batu kristal yang sangat berat dan sangat kuat. Scene berpindah, yang mana para mata-mata dari Xiangguan mulai melakukan aksinya. Mereka pun mengirimkan informasi mengenai jumlah pasukan Raja Xiaodi kepada Xiangguan. Tidak hanya itu, ternyata ia juga menerima surat rahasia dari Sang Guanhong, yang mana dia itu mengkhianati Xiaodi dan memberikan semua informasi yang tadi mereka bicarakan. Xiangguan pun memberikan perintah untuk bernegosiasi dengan bandit perairan hitam dan membiarkan Sang Guanhong untuk berpura-pura membantu Xiaodi.
Keesokan harinya, Xiaoyu membawa batu kristal itu ke istana. Peng mencoba memotongnya, namun pedang Peng tidak menggoresnya sedikit pun. Xiansheng yang adalah pandai besi kerajaan sangat kagum dengan kristal itu. 您是当代炼气宗师， Dengan helm level 3-nya, dia pun mencoba memurnikan batu itu. 果然厉害，连蓝烟水都。 Namun usaha apapun yang ia lakukan tidak berhasil. Ia merasa bahwa kristal itu adalah batu dewa yang mungkin hanya orang di tingkat Sangxian saja yang bisa memurnikannya. Xiaoyu pun segera menemui orang di tahap Sangxian yang adalah Paman Feng. Xiaoyu memberitahu bahwa dia menemukan sebuah batu kristal yang misterius. Paman Feng yang sepertinya tahu kristal apa itu segera pergi menuju ke istana. Sesampai di sana, Peng mengenal batu itu yang adalah batu besi berapi. Ia merasa batu itu adalah bahan terbaik untuk memperbaiki pedangnya. Ia pun menanyakan Lingqi apa yang Xiaoyu inginkan. Yang belum tahu, Lingqi adalah senjata yang memiliki kekuatan roh sendiri dan ketajamannya itu jauh di atas Yanfeng atau pedang level tingkat dewa. Xiaoyu pun meminta untuk memurnikan pedang belatinya dan sebuah sarung tangan. Sisanya akan dia berikan kepada ayahnya. Karena Paman Peng juga diberikan batu itu, untuk berterima kasih, dia akan mengabulkan permintaan dari Xiaoyu. Xiaoyu pun menanyakan bagaimana dunia Sangxian itu. Paman Peng mulai bercerita yang mana jika seseorang ingin mencapai tahap Sangxian, maka dia harus melewati kesialan yang tak terhingga. Dan ketika mencapai Xiang Tian Dacheng, mereka akan menghadapi 49 kemalangan. Setelah melewati kemalangan, mereka akan masuk ke tingkat Xiao Jianji, yang mana di dalam Xiao Jian itu masih terbagi, yakni Jin Dan Qi, Yuan Yin Qi, Dang Shu Qi, Kong Min Qi, Du Zhu Qi, dan Da Qing yang adalah tahap ke-6. Dan setiap tahap ini masih dibagi menjadi 3 fase. Mereka harus melewati kemalangan tak terbatas untuk menjadi abadi sejati. Paman Peng ini ternyata baru mencapai tahap pertama di tingkat Xiao Jianji dan sungguh memalukan dia disebut sebagai Sangxian. Bila memasuki tahap Jin Dan Qi, maka bisa hidup selama 1000 tahun. Dan tahap Yuan Yin Qi akan hidup lebih dari 5000 tahun. Dalam tahap itu, 69 kemalangan akan datang. Jika dia lulus, maka dia akan terlahir kembali dan menjadi abadi. Namun, jika dia tidak lulus, maka akan menjadi abu. Dan tahap terakhir adalah 99 kemalangan dari Du Zhu Qi dan tidak ada cara untuk menjelaskan kemalangan itu. Dengan batu Lingqi ini, Paman Peng merasa dia bisa melewati 49 kemalangan. Di sini, Paman Peng teringat sesuatu dan menceritakan ketika pertempuran para Sanxiang di Pulau Xiaolang ada sosok misterius. Yang terlibat di dalam pertempuran itu adalah para master yang gagal di tahap Du Zhu Qi dan menyebabkan beberapa Sanxiang atau kegagalan dalam melalui 99 hari kesialan. Peng memberitahu mereka bukan bertarung dengan para master, melainkan bekerja sama dengan mereka untuk menghabisi seseorang. Yang rumornya orang itu bisa membakar langit dan menghancurkan bumi. Dan para master di sana tewas seketika. Ketika orang itu akan diangkat, dia ini harus tersambar petir. Tapi sebelum dia meninggoy, dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan meninggalkan 3 diagram ke seluruh Pulau Xiaolang. Dan ia juga meninggalkan sebuah sepatah kata kepada semua alam semesta dan mengucapkan Stellar Transformation yang adalah bagaimana dia menempuh batas dari kemampuannya. Mendengar cerita tadi, Xiaoyu merasa pasti ada cara lain untuk melalui Xiao Jianji. Sambil menunggu Paman Peng, Xiaoyu pun berencana untuk menempuh batas dari kemampuannya. Xin berpindah ke tempat Raja Xiaodi, yang mana dia mendapatkan pesan dari istana yang berisikan tentang penemuan batu oleh Xiaoyu. Di saat Paman Peng memurnikan Lingqi, Xiaoyu terus berlatih dan terus berlatih, hingga akhirnya dia bingung bagaimana cara dia untuk naik dari Haotian ke Xiangtian. Ia terus berpikir hingga akhirnya teringat dengan perkataan kakek Lian tentang bagaimana kekuatan internal bisa mencapai alam Xiantian, yang mana dia ini harus memahami sifat langit dan bumi.
Walaupun sempat bingung, Xiaoyu mencoba secara perlahan-lahan dan tiba-tiba saja penglihatannya meningkat. Tidak hanya itu, pendengarannya juga meningkat. Di sisi lain, Paman Peng akhirnya selesai memunikan semua senjata menggunakan batu besi berapi. Kembali kepada Xiaoyu, dia pun menyadari perkembangannya tadi adalah bukti bahwa ia sudah berhasil memasuki tahap Xiantian. Kembali ke tempat Paman Peng, yang mana dia memberikan semua senjata yang telah ia murnikan. Di saat Raja Xiaodi ingin berterima kasih, ternyata Xiaoyu sudah pergi setelah mengambil belati dan sarung tangannya. Raja Xiaodi kesal kenapa Xiaoyu hanya mendapatkan sedikit bagian dari batu itu. Untung saja Xiao Zheng menjelaskan apa yang Xiaoyu inginkan. Di sisi lain, di saat Xiaoyu dan Xiao He ingin naik melewati atmosfer, Xiaoyu terjatuh karena kekurangan oksigen. Untung saja batu merah itu membangunkan dirinya dan akhirnya dia bisa melewati batasannya dan menjadi Master Xiangtian. Tidak lama kemudian, Xiaoyu berubah menjadi Lu Xing untuk mengambil misi. Yang mana misi itu ternyata menghabisi mata-mata negara Chu. Dia melihat salah satu orang di sana yang bernama Zhensu memegang diagram pembuka langit. Mereka ini ternyata menyadari kehadiran Liu Xing. Zhensu meremehkannya karena Liu Xing bukanlah assassin medali emas. Dan seharusnya untuk melawan dirinya harus mencapai tahap Xiantian. Liu Xing pun mencoba membuat mereka marah dan menyerang dirinya. Di sana Zhensu menyadari Liu Xing ini menggunakan senjata roh, yang mana dengan setetes darah, maka senjata roh dapat masuk ke tubuh. Melihat adik-adiknya dihabisi, Zhensu pun sangat marah. Karena Zhensu berada di tahap akhir Xiangtian, Liu Xing pun melepaskan beban berat yang selama ini dia pakai. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Liu Xing pun mengakhiri pertarungan itu dengan teknik pedang Yushi, dan Zhensu pun meninggoy. Pertarungan tadi juga disaksikan oleh wanita pemberi misi. Di sisi lain, dua orang tetua memberitahu kepada ketua mereka bahwa Zhensu telah mati di tangan Liu Xing. Xin berpindah ke tempat Xiangguan, yang mana dia ini sangat marah ketika mengetahui Zhensu telah tewas, dan menduga Raja Xiaodilah yang mengutus Liu Xing. Ia pun meminta Yi Peng untuk dipanggil ke sini. Beberapa saat kemudian, Yi Peng pun datang. Ternyata Xiangguan meminta dia untuk menukarkan diagram surga dengan hewan angka dari Yusan. Di sisi lain, berkat batu merah, cedera dari Xiaoyu pun dengan cepat disembuhkan. Nah, di sini dia bingung apa kegunaan dari diagram pembuka surga. 乾隆大陆岂不是人人都会了？你叫我不要想太多，反正试试也没有坏处。 Di saat Xiaoyu berlatih, ia merasa ada yang aneh dengan lingkinya. Dan mengira ini adalah misteri mendalam dari diagram pembuka surga. Keesokan harinya, dia pun memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan memberitahu bahwa dia sekarang sudah mencapai Master Xiantian. Di sisi lain, Yi Peng pun datang untuk melakukan pertukaran dengan Josan. Nah, di tengah bisnis itu muncul sebuah gas beracun, yang ternyata itu adalah ulah dari kakek Lian. Di sini Josan pun langsung dihabisi. Yi Peng sempat meremehkan kedatangan mereka, namun ia kaget bagaimana mudahnya mereka mengalahkan para bawahannya. Tapi tiba-tiba saja ada gadis cantik, ayah dari Yi Peng yang bernama Yi Qingyu. Dia datang untuk membantu dan menghabisi salah satu tetua. Yang ternyata Xingyu ini sudah menghabisi istri dan anak dari kakek Lian.
Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. 100多年，和我想到一块儿去了。 Yipeng sempat khawatir kepada ayahnya, namun dia tidak bisa membantu karena harus melawan tetua kerajaan. Kakek Lian dan Xiyu masih bertarung, yang mana menyebabkan menyebarnya gelombang kekuatan. Xiaoyu pun menyadari sesuatu dan menuju ke sana. Dia pun menyadari kekuatan itu berasal dari kakek Lian. Xiaoyu pun segera menuju ke sana, namun kakek Lian tidak bisa diselamatkan lagi. Xiaoyu pun sangat sedih karena dirinya harus kehilangan seseorang yang selalu berada di sisinya sejak dia diasingkan. Xiaoyu pun sangat marah dan membantai semua orang kerajaan Chu. Xiaoyu pun mengingat kebersamaan dia dengan kakek Lian selama ini. Ia pun membawa kakek Lian pergi dari sana. Ayahnya datang untuk menemui Xiaoyu, namun dia meminta untuk memberikan waktu sendirian. Di sisi lain, diagram pembuka surga tadi ternyata sudah dibawa dan sekarang berada di gudang harta milik Istana Raja Jendong. Masih melanjutkan video kemarin, di sini Xiaoyu berusaha untuk melupakan kesedihannya. Dia pun mencoba untuk mempelajari diagram pembuka surga. Nah, di saat berlatih, ia merasa bingung dengan bentuk reikinya dan merasa hal itu jauh lebih baik daripada reikinya dulu. Xiaoyu pun merasa telah memecahkan kunci dari diagram pembuka surga. Namun dia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Scene berpindah ke tempat ruangan senjata. Di saat Xiaoyu meletakkan diagram bagian pertama, tiba-tiba saja dia merasakan ada aura spiritual yang aneh. Xiaoyu pun berusaha mencari keberadaannya, yang ternyata itu ada bagian kedua dari diagram pembentuk surga. Ia pun merasa sangat senang karena bisa melanjutkan latihannya. Tapi tidak hanya itu saja, di dalam kotak tadi ternyata ada bagian ketiga dari diagram pembentuk surga. Tidak lama kemudian, ia pun pergi ke tempat ruangan rahasia karena ayahnya sedang mengadakan pertemuan. Xiaodi memberitahu bahwa ia merasakan akan naik ke tahap Shangxian dan akan menghadiri 49 rintangannya. Kita juga tahu bahwa jika dia gagal dalam melewati 49 rintangannya, maka dirinya akan mati. Karena ketiga anaknya sudah dewasa, Xiaodi meminta mereka untuk tidak khawatir. Apalagi hal ini sudah kehendak dewa. Xiaodi memberikan Peng dan Zheng tanggung jawab dalam memegang semua kekuasaan kerajaan. Sedangkan Xiaoyu diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ia juga meminta para tetua lainnya membantu Paman Peng untuk melindungi dirinya. Nah, Xiaoyu ini ternyata juga ingin ikut pergi menemani ayahnya. Namun Xiaodi tidak ingin dia ikut karena di tahap Duji itu sangatlah berbahaya. Namun Xiaoyu tidak peduli karena dia tidak takut mati selama dia bersama ayahnya. Namun Xiaodi tetap menolak karena jika dia ikut, nantinya dia malah akan menjadi beban tim. Mendengar hal itu, Xiaoyu pun menunjukkan kekuatannya. Ia pun memberitahu bahwa dia sudah menjadi Master Xiang Tian. Tetua tadi pun memuji kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyu. Namun ayahnya tetap menolak untuk membawanya. Xiaoyu pun sangat kesal karena dirinya sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Xiaoyu pun menceritakan bahwa selama dirinya diasingkan, dia sangat kesepian dan selalu menunggu kedatangan ayahnya. Karena dulu ayahnya mengatakan jika Xiaoyu mencapai tahap Xiang Tian, maka dia bisa ikut pergi. Jadi Xiaoyu pun terus berlatih walaupun dantian miliknya tidak sempurna. Jadi Xiaoyu hanya bisa melatih kekuatan luarnya saja. Dan tepat 10 tahun dia berhasil mencapai tahap itu.
Namun dirinya salah karena dia merasa di dalam hati ayahnya dirinya ini tidak berguna. Xiaoyu meminta maaf dan berjanji dia tidak akan mengganggu ayahnya lagi. Xiaoyu yang masih sedih merasa dia harus menjadi lebih kuat. Ia pun mencoba mempelajari diagram kedua yang baru dia temukan. Dia sedikit kesusahan karena diagram itu memiliki perbedaan dari yang pertama. Namun Xiaoyu cepat mengetahuinya dan perlahan-lahan berhasil mempelajari diagram kedua. Xin berpindah ke tempat Xiangguan yang mana dia ini didatangi oleh Tuan Lan. Dia diberitahu bahwa Raja Xiaodi akan memulai 49 hari di Tianji. Karena tidak ingin wilayah timur memiliki 2 orang Sangxian, ia pun berencana untuk meminta pertolongan dengan Wude dan Wuxiang bersaudara. Lan memberikan Qishengdan supaya kedua bersaudara itu mau membantu Xiangguan. Ia pun segera menemui 2 saudara Sangxian itu dan meminta mereka untuk menghabisi Xiaodi. Mereka sempat menolak, namun Xiangguan langsung memperlihatkan Qishengdan. Mereka pun setuju untuk membantunya. Di sisi lain, Xiaoyu ini ternyata sudah berhasil mempelajari diagram surga bagian ketiga. Karena gabut, Xiaoyu pun kembali menjadi Liu Xing untuk menghabisi orang-orang jahat. Pada suatu malam, wanita pemberi misi mencoba menggoda Liu Xing. Tapi karena dirinya memiliki iman yang kuat, ia pun menolak hal itu. Wanita itu juga memberitahu bahwa besok sesepuh ingin berbicara dengan Liu Xing. Keesokan harinya ternyata sesepuh itu adalah salah satu tetua dari istana mereka. Ia merasa sangat kagum dengan kekuatan dari Liu Xing. Tapi tiba-tiba saja tetua itu menyerangnya. Namun Liu Xing dapat menahannya dan malah menyerangnya balik. Ternyata hal itu sengaja dia lakukan karena untuk menguji kekuatannya. Ia pun memberitahu bahwa dia ingin Liu Xing untuk menjadi pengawal seseorang yang bernama Tuan Ying. Liu Xing pun menyadari Tuan Ying itu adalah ayahnya. Tanpa banyak pikir, ia pun menerima misi itu. Tidak lama kemudian, mereka pun mendatangi Tuan Ying dan benar saja, itu adalah Xiaodi yang adalah ayahnya sendiri. Ia pun merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa berada di sisi ayahnya. Xin berpindah kepada Xiangguan yang mana dia membawa 4 dewa pembunuh untuk membantu Sangxian bersaudara. Kembali kepada Raja Xiaodi, di sini mereka semua pun memulai perjalanannya. Terlihat Xiaohe dari atas mengikuti Liu Xing. Karena sekarang Xiaoyu sedang menjadi assassin, jadi kita panggil dulu dengan Liu Xing. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai ke kota Qingxi untuk beristirahat. Sambil memandangi bulan, Liu Xing merasa tidak menyangka pekerjaan yang ia lakukan ini bisa membawanya bersama ayahnya. Beberapa saat kemudian, Xiaodi pun datang menemuinya. Karena pekerjaan ini berbahaya, ia meminta Liu Xing untuk mundur dan dia tidak akan menyalahkannya. Namun Liu Xing ingin tetap pergi ke sana karena ia akan membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini. Ia melakukan semua itu untuk keluarganya dan kultivasinya, supaya dia bisa mencapai tahap tertinggi untuk menghapus semua pertengkaran di dunia ini. Xiaodi percaya ia akan berhasil mencapai semua itu. Apalagi dia ini sangat mengagumi Liu Xing dan ingin berteman dengannya. Nah, di saat Liu Xing pergi, Raja Xiaodi merasa dia mencium bau dari Xiaoyu. Namun Peng mengatakan bahwa kekuatan dari Liu Xing itu berbeda dari Xiaoyu. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya sampai di padang gurun tak terbatas. Nah, tiba-tiba saja di sana muncul binatang iblis.
Namun Paman Feng dengan mudah mengalahkannya. Mereka pun mulai memasuki tempat itu hingga sampai di pegunungan Qinglian. Larva yang mereka lewati tadi secara otomatis menghilangkan jejak dari mereka. Paman Feng mulai mencari tempat yang cocok untuk Xiaodi berkultivasi. Feng yang sudah berhasil menemukan tempat itu membawa mereka pergi. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah gua. Feng gunakan dingkinya untuk menghancurkan beberapa batu, supaya 8 puncak di sekitar lembah bisa membentuk secara alami 8 diagram. Hal itu sangat bagus untuk menyerap energi alami langit dan bumi. Hal itu juga bagus untuk membentuk benteng perlindungan dan memotong komunikasi dari luar. Xiaodi pun mulai memasuki formasi. Di sisi lain, dua bersaudara ini akhirnya sampai di sana dan mengetahui Xiaodi berkultivasi di pegunungan Xianglin. Kembali kepada Raja Xiaodi, di sana Feng memberitahu mereka untuk menjaga Raja Xiaodi dan meminta mereka untuk tidak membantunya saat melakukan ujian. Yang mana dia mengira malam ini Xiaodi akan mendapatkan 49 Tianji atau bencana surga. Ia juga memberikan mereka sebuah tanda supaya jika ada musuh, mereka tidak terpengaruh oleh ilusi. Mereka pun mulai bersiap di formasi masing-masing. Beberapa saat kemudian, ujian pun dimulai yang adalah sambaran petir. Akibat hal itu, dua bersaudara pun mengetahui keberadaan mereka. Serangan petir pertama berhasil menghancurkan perlindungan. Feng merasa selama tidak ada kerusuhan, tahap ujinya akan baik-baik saja. Di sisi lain, dua bersaudara itu mengawasi mereka dari kejauhan. Karena tahap Tianjin ada 4 sambaran petir, jadi mereka menunggu terlebih dahulu. Kembali ke Xiaodi, di sana ia pun berhasil menahan serangan petir kedua. Namun, para utusan Xiangguan mulai melakukan penyerangan. Wu Xiang berhasil menghancurkan Bagua dari Xiaodi. Paman Feng menahan 4 pembunuh itu menggunakan ilusinya. Feng pun mencoba untuk melawan Wude, sedangkan Wu Xiang ini dengan mudah menyerang para penjaga kerajaan. Di sisi lain, Lu Xing berhasil menghabisi 2 dewa pembunuh. Namun dirinya ketahuan oleh Wu Xiang. Liu Xing tidak ingin menggunakan senjatanya karena takut identitas dia diketahui. Wude yang bertarung dengan Feng menyadari senjata yang dia pakai adalah senjata tingkat atas. Mereka pun kaget bahwa 5 pengawal juga menggunakan senjata yang sama. Beberapa saat kemudian, petir ketiga mulai bersiap. Wu Xiang pun melemparkan senjatanya menuju Xiaodi. Namun Paman Feng ini berhasil menghalaunya. Tapi akibat hal itu, salah satu batu hancur, yang menyebabkan terbebasnya para dewa pembunuh dari ilusi itu. Mereka pun sangat marah kepada Liu Xing karena telah menghabisi 2 saudaranya. Di saat petir ketiga mau menyerang, Xiaodi menggunakan pedang lingkinya. Liu Xing meminta tetua untuk membantu Gaimin mengalahkan Wu Xiang, sedangkan dirinya akan mengalahkan 2 dewa pembunuh ini. Scene berpindah yang mana Wu Xing berhasil mengalahkan para penjaga kerajaan. Di sisi lain, karena Liu Xing kesulitan menghadapi 2 pembunuh itu, tetua Ge pun membantunya. Alhasil, Liu Xing pun berhasil mengalahkan salah satu dewa pembunuh itu. Tetapi tetua Ge hampir meninggoy ketika melawan dewa pembunuh itu.
Untung saja pedangnya berhasil melukainya dan membuat ia terpental ke Raja Xiaodi. Di sisi lain, Wude ini bertarung dengan Peng hingga membuat ia terdesak. Raja Xiaodi khawatir dengan kondisi tetua Gemin. Namun dia itu tiba-tiba saja menyerangnya yang ternyata dia ada penyusup yang diutus oleh Xiang Guan. Liu Xing yang mencoba membantu dihentikan dewa pembunuh tadi, yang ternyata dia juga bekerja sama dengan tetua Gi. Tidak lama kemudian, petir keempat pun mulai menunjukkan kehadirannya. Melihat ayahnya dalam bahaya, ia mencoba melepaskan diri, namun dewa pembunuh itu meledakkan dirinya untuk menghabisi Liu Xing. Gemin pun tertawa karena merasa Liu Xing telah mati. Tapi hal itu tidak sesuai harapannya. Di saat itu juga, petir keempat yang bernama Tiang Longji mulai menyerang. Raja Xiaodi yang terluka menggunakan teknik pelindungan naga leluhur untuk menghadapi Tiang Longji. Akibat tabrakan dua naga itu, gua tersebut pun hancur. Di sisi lain, Liu Xing berhasil menghabisi tetua Gi. Di sana, Raja Xiaodi telah berhasil melalui tahap Tianji. Di saat ia memulihkan kekuatannya, Wu Xiang pun mulai melakukan penyerangan. Untung saja tetua melindunginya dan pertarungan pun terjadi. Tapi mereka itu bukanlah tandingannya. Ia pun berhasil mengambil senjata Lingqi mereka dan menyatukannya kepada dirinya. Walaupun tetua terluka, dia tetap berusaha untuk melindungi Raja Xiaodi. Tapi dia ini harus mati di tangan Wu Xiang. Karena Wu Xiang berniat menghabisi Xiaodi, Liu Xing pun menghadapinya. Paman Peng yang melihat belatinya mengetahui bahwa Liu Xing adalah Xiao Yu. Nah, di satu siang menyerang Xiaodi, untung saja dia sudah memasuki tingkat Jindan atau tahap awal dari Sang Xian. Tapi karena dia baru memasuki tahap Jindan, Wu Xiang pun sangat pede bisa mengalahkan Raja Xiaodi. Di sana, pertarungan sengit pun terjadi antara para Sang Xian. Karena Xiaodi masih belum pulih, Wu Xiang pun memanfaatkan hal itu. Liu Xing pun menyadari hal itu dan segera melindunginya. Di sini, Liu Xing berhasil menghabisi Wu Xiang, namun dirinya juga ikut terluka. Identitas dia pun akhirnya diketahui oleh Xiaodi. Melihat anaknya yang sudah sekarat, Xiaodi pun memeluk dirinya dan mengingat perdebatan mereka. Wude yang berhasil mengalahkan Paman Peng segera menyerang mereka. Untung saja Xiao He dengan cepat menyerangnya. Tiba-tiba saja di sana ada sebuah cahaya yang datang. Xiao He pun segera menjauhkan Xiaodi dari sana dan melindungi Xiao Yu. Melihat Wude yang berhasil selamat, Raja Xiaodi pun sangat marah karena mereka ini telah menghabisi istrinya dan anaknya. Ia pun berjanji akan menghabisi negara Chu dan memusnahkan keluarga dari Xiang Guan. Di sisi lain, ada seorang wanita melihat cahaya yang menyerang Xiao Yu dan Xiao He. Dan season 1 pun selesai. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan masuk ke dalam season keduanya. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. 真的是王爷争取时间。是。蝼蚁们，那威力，有人凭借，这家伙来路不怪。燕赤剑，那是燕赤剑，这到底是怎么回事？你们统统去死吧！所以认命吧。王爷终于讲啊！开！找死吧！住手！父王，放弃吧！巴拉秦哥，开心！抓住！抓住他！岂有此理！真的是，我还是。